Halo penghuni planet bumi dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya, si Johnny, the one and only. Kali ini saya akan merangkum sebuah film Korea yang dibintangi oleh Akang Lee Ji-hoon. Film ini mengisahkan tentang perjuangan tentara Korea Utara yang berencana kabur menuju wilayah Korea Selatan. Semua itu ia lakukan demi bisa mendapat kehidupan yang jauh lebih baik. Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Namun sebelum kita lanjut, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi, jauhi kegelapan, hindari godaan setan, dan kisah pun dimulai. Di suatu malam di sebuah kamp militer Korea Utara, dikala prajurit lainnya sedang tidur pulas, seorang tentara bernama Lim Kyunam diam-diam menyelinap keluar kamp melalui jalan rahasia yang telah ia buat sebelumnya. Ternyata Kyunam ini sedang melakukan pemetaan wilayah agar bisa mewujudkan impiannya untuk kabur menuju Korea Selatan. Demi menggapai impiannya itu, selama 30 menit di setiap malamnya, Kyunam selalu keluar memasuki zona berbahaya guna bisa memetakan setiap posisi ranjau yang ada. Hingga saat Kyunam berhasil memetakan semua wilayah, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara ledakan bagong yang menginjak ranjau. Esok paginya Nam pun kembali menjalani aktivitas sebagai pasukan penjaga perbatasan. Selain dijejali latihan fisik yang sangat-sangat mengedankan, sebagai peringatan Kyunam dan kawan-kawan diwajibkan menonton tayangan video eksekusi mati pada setiap tentara yang mencoba kabur dan membelot ke Korea Selatan. Dan inilah Nescafe 2024. Di suatu pagi, Kyunam selaku komandan regu melakukan patroli wilayah bersama anak buahnya. Salah satu anak buah Kyunam bernama Dong Hyuk lantas melihat sekelompok burung yang terbang lebih rendah, di mana hal itu menandakan bahwa hujan akan turun dalam waktu dekat. Sontak Kyunam pun nampak panik, dikarenakan jika hujan turun dengan lebat maka setiap kayu penanda yang telah Kyunam pasang pada setiap ranjau kemungkinan akan berpindah. Hingga di tengah kebingungan, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Ternyata lagi dan lagi ledakan itu diakibatkan oleh seekor bagong yang sedang bingung. Alhasil Kyunam dan anak buahnya pun memanggang bagong itu untuk dijadikan santapan makan malam. Namun ketika mereka akan memakannya, sialnya seorang letnan datang dan memerintahkan Kyunam untuk segera menghadap komandan. Di ruangan sang komandan, Kyunam mulai diinterogasi perihal tindakannya yang membuat bagong guling tanpa seizin atasan. Kyunam berdalih bahwa ia melakukan hal itu hanya demi menjaga kesehatan pasukannya. Namun bagi sang komandan, tindakan Kyunam itu merupakan sebuah pelanggaran, sehingga Kyunam harus menyerahkan daging bagong itu untuk menjadi santapan makan malam para petinggi di sana. Selain itu, Kyunam juga diwajibkan menjadi pelayan dalam jamuan makan malam tersebut. Untuk menghapus rasa kesal di hati, Kyunam berinisiatif memutar lagu dangdut menggunakan radio jadul miliknya. Di momen itulah Kyunam tiba-tiba kembali teringat kenangan masa lalu bersama ayah dan juga ibunya. Di tengah lamunan, Kyunam didatangi oleh Dong Hyuk yang memberitahukan bahwasannya ia telah mengetahui rencana pelariannya Kyunam. Awalnya Kyunam menganggap ucapan Dong Hyuk hanyalah sebuah candaan, namun Dong Hyuk mengatakan bahwa ia juga tahu tentang aksi Kyunam setiap malamnya beserta peta pelarian yang telah ia buat. Sehingga Dong Hyuk memohon agar Kyunam mau ikut membawanya pergi. Mengingat resiko dan juga hukuman bagi para pembelot adalah hukuman mati, Kyunam langsung menolak dan mengancam Dong Hyuk untuk tutup mulut. Jika tidak, maka ia takkan segan-segan menghabisinya. 나 이제 저녁안이 필요 없어. 고맙습니다. Saat tengah malam di mana Kyunam bersiap untuk melakukan aksi pelarian, tiba-tiba terdengar alarm yang menandakan adanya prajurit yang mencoba kabur dari sana. Semua pasukan pun dikerahkan untuk menangkap prajurit itu. Melihat adanya kesempatan, Kyunam terpaksa berinisiatif untuk memulai aksi pelariannya. Namun ketika mengetahui bahwa peta pelariannya telah hilang, saat itulah Kyunam menyadari bahwa prajurit yang mencoba kabur adalah Dong Hyuk.
Dalam waktu singkat, Q6 berhasil menemukan Dong-hyuk yang sedang kesulitan menemukan lubang pelarian. Karena keadaan semakin kacau, Q6 lantas membujuk Dong-hyuk kembali ke camp dan berjanji akan membawanya pergi di waktu yang tepat. Namun Dong-hyuk yang takut Q6 akan mengkhianatinya, memutuskan untuk tetap melanjutkan pelariannya saat itu juga. Hingga tiba-tiba, mereka pun dikejutkan dengan sekumpulan tentara yang sudah ada di sana. Setelah menyiksa Dong-hyuk dan juga Q6, sang komandan lalu meminta penjelasan tentang peta yang ia temukan di saku bajunya Dong-hyuk. Awalnya Q6 nampak pasrah karena ia yakin Dong-hyuk pasti akan memberitahukannya. Namun tak disangka, Dong-hyuk malah mengakui bahwa peta itu adalah miliknya. Sedangkan Q6 hanyalah korban yang kebetulan ada di sana. Kasus Q6 dan Dong-hyuk ini mengundang perhatian Badan Keamanan Negara, sehingga mereka pun mengutus salah satu petugas bernama Hyun Sang untuk datang menyelidiki kasus itu. Setibanya Hyun Sang di camp, salah satu letnan lantas menjelaskan perihal kronologi aksi pelarian yang dilakukan oleh Q6 dan juga Dong-hyuk. Berdasarkan analisa dan bukti yang ada, letnan menyimpulkan bahwa Dong-hyuk dan Q6 adalah pembelot yang harus segera dieksekusi mati. Namun Hyun Sang justru memiliki pendapat yang berbeda. Menurut analisa Hyun Sang, hanya Dong-hyuk lah yang pantas dinyatakan bersalah. Sedangkan Q6 seharusnya dianggap sebagai pahlawan karena jasanya yang telah berhasil menangkap pembelot. 탈주범 발생한 부대의 지휘관들 주제에 아주 득이양. 그게 사실입니다. 탈주병을 잡은 인민의 노력 용의소. 야, 기남아. Dikala Dong-hyuk mendekam di dalam sel, Hyun Sang membawa Q6 pergi menuju markas Badan Keamanan Negara. Di momen itulah akhirnya kita mengetahui bahwa nyatanya Hyun Sang dan Q6 ini merupakan teman masa kecil. Pantas saja Hyun Sang mati-matian mau membela Q6. Bahkan Hyun Sang telah merekomendasikan Q6 untuk menerima penghargaan pahlawan dari Badan Keamanan. Namun bukannya senang, Q6 di situ malah nampak kesal karena bagaimanapun ia akan tetap melanjutkan rencana pelariannya. Sesampainya di markas Badan Keamanan Negara, Q6 disambut hangat oleh para petinggi di sana. Saat salah satu petinggi sedang menyampaikan pidato sambutan, Q6 nampak begitu gelisah setelah mendengar berita akan turunnya hujan lebat di jam 7 malam. Karena dampak dari hujan tersebut bisa membuat kayu penanda ranjau yang telah ia tanam akan berpindah tempat. Setelah acara penghargaan selesai, Q6 semakin dilanda kegelisahan karena Hyun Sang tak kunjung memulangkannya ke camp. Ternyata hal itu memang merupakan siasat dari Hyun Sang yang menyadari apabila ia memulangkan Q6 ke camp, maka bisa dipastikan Q6 akan melanjutkan aksi pelariannya. Sehingga untuk mencegah hal itu, Hyun Sang langsung mengangkat Q6 sebagai ajudan pribadi. Semua itu dilakukan agar Q6 selalu berada dalam pengawasannya. 나 인자 제대하는데 그럼 네 앞길을 네가 누구나 쉽게 받을 수 있는 기회가 아니야. 너의 아버지 유품이지. Ketika Hyun Sang sedang asik berbincang dengan tamu undangan, Q6 diam-diam membuat surat tugas palsu berbekal potongan foto dan juga stempel yang ia ambil dari ruangannya Hyun Sang. Di mana dengan surat tugas itulah Q6 bisa mendapatkan akses masuk ke camp, sekaligus membebaskan Dong-hyuk. Setelah itu, Q6 bergegas menuju camp. 불시 점검 나와서 Di tengah pelarian, Q6 dibuat kaget dengan adanya dua tentara yang sedang mengawasinya. Berbekal pangkat dan tingkah Q6 yang sangat meyakinkan, akhirnya Q6 berhasil memperdaya dua tentara itu. Menyadari jika wilayah tersebut terdapat banyak pos penjagaan, Q6 lantas meminjam teropong untuk mengamati segala kemungkinan yang bisa membuatnya keluar dengan aman. Namun setelah melakukan analisa, Q6 akhirnya memutuskan untuk keluar melalui gerbang depan. Agar bisa lolos dari penjagaan, Q6 berinisiatif mengambil salah satu mobil dinas dan membawa masuk seorang pejabat penting yang sedang dalam kondisi tebleng. Alhasil Q6 pun berhasil keluar dengan begitu mudah. Di tengah
perjalanan menuju camp, sialnya mobil yang dikendarai Q6 kehabisan bensin tepat di hadapan rombongan kendaraan militer yang sedang melintas. Rombongan itu lalu memutar balik guna melakukan pengecekan terhadap Q6. Namun Q6 tak kehabisan akal. Dengan santainya Q6 menunjukkan surat tugas sekaligus meminta bantuan rombongan itu mencarikan bensin untuknya. Awalnya komandan kompi yang bernama Mayor Cha tak percaya dengan pengakuan Q6. Namun ketika Q6 menjelaskan bahwa ia adalah anggota divisi keamanan negara yang sedang menyelidiki kasusnya Dong Hyuk, spontan Mayor Cha pun mulai menghormati Q6. Karena pada umumnya divisi keamanan negara ini merupakan divisi militer yang paling disegani. Sikap dan ucapan Q6 yang sangat elegan benar-benar mampu memperdayai Mayor Cha, hingga pada akhirnya Q6 pun diberi akses masuk ke camp militer Mayor Cha yang merupakan tempat di mana Dong Hyuk ditahan. Sesampainya di camp, Q6 mulai menjalankan siasatnya dengan begitu elegan. Setelah memastikan kondisi Dong Hyuk di dalam sel, Q6 lantas menggunakan wewenangnya sebagai anggota divisi keamanan untuk membawa Dong Hyuk beserta semua barang bukti termasuk peta pelariannya. Kebohongan Q6 hampir saja terbongkar di saat salah satu letnan, kita panggil saja Tatang, mendapat info bahwa mobil yang dikendarai Q6 bukanlah mobil dinas dari divisi keamanan. Seketika suasana pun berubah menjadi sangat-sangat menegangkan. Mayor Cha mulai menatap Q6 dengan begitu tajam setajam silet. Begitu juga dengan Q6 yang bersiap menojos Mayor Cha dengan pena miliknya. Namun tak disangka, untungnya Mayor Cha lebih mempercayai Q6 dibanding Letnan Tatang. Namun masalah tak habis sampai di situ. Sebagai permohonan maaf, Mayor Cha berinisiatif untuk memberikan pengawalan pada Q6. Hal itu pun langsung dimanfaatkan oleh Tatang dengan mengajukan dirinya untuk ikut mengawal Q6. Karena tak punya pilihan, Q6 pun terpaksa menyetujuinya. 누굽니까? 알고 지낸 보이부 요원인데 임규남 중사에 대해 물었. Di tengah jalan, Letnan Tatang menghubungi temannya di divisi keamanan guna memastikan status keanggotaannya Q6. Tentu saja dalam waktu singkat aksi Q6 itu diketahui oleh Hyun Sang. Meski Q6 sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal, sebagai teman Hyun Sang masih mau menawarinya sebuah kesempatan. Asalkan saat itu juga Q6 kembali ke divisi keamanan. Akan tetapi dengan tegas Q6 langsung menolaknya. Tak disangka sedari tadi nyatanya Letnan Tatang ini menguping percakapannya Q6. Sehingga di tengah jalan, terjadilah sebuah insiden yang cukup mengacengkan. Baru saja lolos dari Letnan Tatang, kini Q6 dan Dong Hyuk harus menghadapi rentetan tembakan dari anak buahnya Hyun Sang. Untung saja Q6 tak kehabisan akal. Q6 lalu berpura-pura tewas sehingga anak buah Hyun Sang pun menghentikan tembakannya. Dikala Hyun Sang dan anak buahnya lengah, Q6 bergegas mengambil peta dan mengajak Dong Hyuk berlari sekencang mungkin. Hingga akhirnya ia pun berhasil lolos dengan melompat ke dalam sungai. Demi bisa menangkap Q6, Hyun Sang yang sudah dibaluti emosi lantas menelepon dan meminta izin komandannya untuk mengerahkan satu kompi pasukan. Sedangkan di tepian sungai, Q6 dan Dong Hyuk tiba-tiba dikepung oleh kelompok pemberontak yang kebanyakan anggotanya adalah wanita. Awalnya kelompok itu menganggap Q6 dan Dong Hyuk adalah pasukan pengintai. Namun saat mereka akan mengeksekusi Q6 dan Dong Hyuk, tiba-tiba Dong Hyuk menceritakan tentang seorang pembelot yang ditahan bersamanya di kamp militer. Yang ternyata pemuda itu merupakan salah satu anggota kelompok pemberontak itu. Berbekal pengetahuan Dong Hyuk mengenai jalur penyelamatan di wilayah camp, malamnya kelompok pemberontak itu pun mulai menyusun rencana untuk bisa membebaskan anggotanya. Sedangkan di sisi lain, setelah mendapat info dari anggota intelijen tentang Q6 dan Dong Hyuk yang diselamatkan oleh kelompok pemberontak, malam itu juga Hyun Sang mengerahkan semua pasukan menuju hutan yang diduga kuat menjadi tempat persembunyian kelompok pemberontak itu.
Berbekal insting dan analisanya yang sangat tajam, Hyun Sang mampu memandu anak buahnya memblokade setiap lokasi yang menjadi titik keberadaan Kyunam dan kawan-kawan dengan begitu tepat. 좌우 협동 작전. Menyadari jika kondisi mereka semakin terdesak, Kyunam dan Dong Hyuk pun nekat keluar untuk mengalihkan perhatian pasukannya Hyun Sang. Di tengah pengejaran saat Kyunam dan Dong Hyuk sudah terdesak, tiba-tiba pasukan Hyun Sang teralihkan dengan bunyi tembakan dari arah berlawanan, yang nyatanya tembakan itu dilakukan oleh kelompok pemberontak. Menyangka jika tembakan itu adalah ulahnya Kyunam, pasukan Hyun Sang pun malah berbalik untuk mengejarnya. Meski Hyun Sang sempat memberitahukan bahwa itu hanyalah sebuah pengalihan, namun karena sedang terjadi kontak senjata, pasukan Hyun Sang tetap menuju ke arah yang salah, sehingga Kyunam dan Dong Hyuk pun berhasil selamat. Karena Dong Hyuk tertembak di bagian kaki, Kyunam pun terpaksa memapahnya menuju lokasi pelarian. Namun sialnya Dong Hyuk malah terjatuh ke dalam kamp militer tempatnya bertugas dulu, di mana saat itu terdapat banyak pasukan yang sedang berlatih. Untungnya Kyunam berhasil menyelamatkan Dong Hyuk dengan menyamar menjadi bagian dari barisan pasukan yang sedang menuju ke lapangan. Ternyata Hyun Sang lah yang memerintahkan pasukan itu untuk berkumpul. Hyun Sang lalu memerintahkan semua pasukan untuk menangkap Kyunam dan juga Dong Hyuk. Setelah mendapat perintah penangkapan dari Hyun Sang, semua pasukan pun bergegas menyiapkan senjata untuk memburu Kyunam dan juga Dong Hyuk. Di momen itulah, Kyunam dan Dong Hyuk pun memulai aksi pelariannya. Awalnya semua berjalan dengan begitu mulus, namun ketika akan melewati pagar pembatas, Kyunam dikagetkan dengan tak adanya Dong Hyuk, yang ternyata Dong Hyuk ini sedang sibuk mencari kalung ibunya yang terjatuh di lokasi itu. Hingga tiba-tiba Dong Hyuk pun is dead. Mengetahui jika Hyun Sang lah yang telah menembak Dong Hyuk, Kyunam lantas melayangkan tatapan sinis yang penuh dengan kebencian. Setelah itu ia menembaki satu persatu lampu sorot guna membatasi jarak pandangnya Hyun Sang. Sialnya kompas yang menjadi satu-satunya penunjuk arah bagi Kyunam hancur terkena tembakan. Namun di tengah keputusasaan, tiba-tiba radio jadul milik Kyunam hidup yang menayangkan sebuah siaran dengan sangat jelas ketika antenanya diarahkan ke selatan. Dengan bermodalkan sinyal radio itulah, Kyunam mampu melanjutkan pelarian hingga ke zona ranjau. Melihat kayu penanda yang telah hilang ditelan banjir, sontak Kyunam pun kaget. Namun pada akhirnya, Kyunam nekat menerobos zona tersebut dan menyerahkan hidupnya pada takdir Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa Kyunam pun benar-benar dijabah. Hanya dengan berbekal keyakinan, Kyunam berhasil keluar dengan selamat dari zona ranjau. Bahkan ketika terjebak di dalam lumpur hidup, ajaibnya Kyunam kembali bisa keluar dengan selamat. Secerca harapan mulai nampak ketika Kyunam memasuki zona demarkasi dan melihat adanya pasukan Korea Selatan yang sedang berpatroli. Namun ketika Kyunam hendak memanggil, sialnya ia menginjak ranjau diikuti oleh kemunculan Hyun Sang yang langsung menodongkan senjata padanya. Setelah memberitahu Hyun Sang bahwa dirinya telah menginjak ranjau, Kyunam lalu menawarkan kesepakatan di mana ia meminta Hyun Sang menyerahkan pistolnya atau mereka akan mati bersama-sama. Melihat tekad Kyunam yang sangat kuat, Hyun Sang lantas mengingatkan Kyunam bahwa selatan bukanlah surga seperti yang Kyunam bayangkan. Namun Kyunam tak peduli, karena setidaknya di selatan ia bebas menentukan pilihan hidupnya. Selama ada keyakinan, pasti ada jalan. Untuk membuktikan keyakinannya itu, Kyunam nekat melepas injakan ranjau di kakinya.
Layaknya dinaungi sebuah keberuntungan, Q6 lagi-lagi bisa selamat karena ranjau yang diinjaknya ternyata sudah tidak aktif lagi. Setelah mengajar Hyun Sang, Q6 lantas melanjutkan langkah kakinya menuju wilayah kebebasan. Namun tiba-tiba Hyun Sang kembali muncul dan berhasil menembaki Q6 tepat di kakinya. Meski harus tertatih sambil menahan rasa sakit, Q6 tak putus asa dan terus melangkahkan kakinya. Bahkan saat Hyun Sang menembaknya hingga tumbang, Q6 masih berusaha mengulurkan tangannya untuk bisa menyentuh garis kebebasan. Hingga saat Hyun Sang ingin menghabisinya, tiba-tiba untungnya tentara selatan tiba di waktu yang tepat. Sesuai dengan perjanjian yang berlaku, Hyun Sang pun tak bisa berbuat apa-apa karena wilayah itu merupakan zona demarkasi. Q6 lalu dibawa oleh tentara selatan untuk diberikan penanganan medis. 1 tahun kemudian nampak Q6 yang kini sikap dan penampilannya jauh berbeda dari sebelumnya. Setelah sekian lama, Q6 akhirnya bisa menjalankan amanat Dong-hyuk untuk memberikan kalung pada ibunya. Hingga tiba-tiba, film pun tamat. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Film ini sangat memotivasi kita untuk jangan pernah menyerah pada apapun. Karena selama kita masih menyimpan keyakinan, pasti akan ada jalan. Untuk keseluruhan film saya beri nilai 8. Terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Joni beserta seluruh staf Planet Bumi pamit pulang. Wassalam dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Ciao, awo, awo.